Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Andri Saputra. Setelah dalam video saya sebelumnya, kita sudah menyusun visi dan misi yang merupakan bagian dari strategi. Dan dalam kesempatan belajar kali ini, saya akan mencoba menyusun target dengan metode BSC atau yang dikenal sebagai metode Balance Scorecard. Dengan studi kasus JNE cabang utama Medan, di dalam sebuah strategi, target adalah tahapan yang ketiga setelah visi dan misi. Target adalah sebuah pencapaian yang dapat diukur. Target juga harus sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi. Target dapat dibuat menjadi dua tahapan, yaitu target jangka pendek selama setahun ke depan. Dan ada 3-5 tahun ke depan yang disebut juga target jangka panjang. Namun hari ini, rata-rata perusahaan tidak mampu membuat target sampai 5 tahun. Hanya mampu membuat target hingga 3 tahun ke depan. Kenapa demikian? Karena kondisi tren perubahan global yang tidak bisa diprediksi. Saat kita berada di era tuna merupakan singkatan dari turbulensi atau turbulensi, uncertainty atau tidak kepastian, novelty atau kebaruan, ambiguity atau ambiguitas. Jadi mengapa saat ini perubahan hanya mampu membuat target hanya 3 tahun ke depan? Karena kondisi di era tuna saat ini. Kali ini saya akan mencoba belajar menyusun target jangka pendek dengan metode Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard? Balance Scorecard ditemukan pertama kali oleh Alex Miller tahun 1998. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mengutamakan finansialnya saja dan hanya berbicara tentang profit dan merupakan target non-finansial. Nah, kita akan mencoba mendefinisikan balance scorecard. Balance artinya berimbang, sedangkan scorecard sendiri itu artinya suatu waktu dapat di-scoring dan diukur, seperti scorecard dalam sebuah pertandingan sepak bola. Di situ ada skor, ada nilai-nilai di dalamnya. Jadi metode balance score adalah keseimbangan antara target finansial dan target non-finansial. Mengapa harus memakai metode balance scorecard? Di JNE cabang utama Medan sendiri menyusun target jangka pendek, yaitu target 1 tahun ke depan dengan menggunakan metode balance scorecard. Dalam metode balance scorecard ada 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif finansial, yaitu bagaimana kita mencapai hasil keuangan yang baik seperti yang kita harapkan. 2. Perspektif customer, yaitu bagaimana kita mengembangkan jumlah pelanggan. Bagaimana pelanggan merasa puas akan pelayanan dan juga bagaimana kita mengembangkan jaringan-jaringan agar pelanggan lebih mudah bertransaksi. 3. Perspektif internal bisnis, yaitu bagaimana menciptakan kualitas produk yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. 4. Perspektif earning dan growth, yaitu peningkatan kompetensi dan pertumbuhan di mana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang baik, membangun budaya kerja yang baik, bagaimana kesejahteraan karyawannya. 4. Perspektif ini kalau kita analogikan seperti pohon. Bagaimana pohon dapat menghasilkan buah yang baik, ranting-ranting dan daun yang merimbun.
batang pohon yang kokoh, serta akar-akar yang kuat. Jika tadi metode balance scorecard dimulai dari finansial sampai ke learning dan growth-nya, dalam analogi pohon ini kita balik dari learning dan growth dahulu, baru finansialnya. Nah, kita mulai dari akar. Di sini akar kita analogikan sebagai human capital dan learning. Di mana membangun SDM yang berkompetensi, ekmen karyawan, kultur atau budaya perusahaan, serta kesejahteraan karyawan. Jika akarnya sudah kuat, maka akan tumbuh pohon yang kokoh. Nah, batang pohon ini kita analogikan sebagai proses bisnis internal. Bagaimana membangun proses internal yang baik, mengelola perusahaan dengan baik, dan menciptakan produk yang baik. Kemudian dahan atau rantingnya kita analogikan sebagai customer. Jika sudah memiliki batang pohon yang kokoh, maka akan tumbuh dahan-dahan ranting yang rimbun, di mana customer kita dapat berkembang dan dapat memberikan income, pendapatan untuk kita. Jaringan-jaringan perusahaan kita yang semakin luas, yang ada di setiap kecamatan dan bahkan kecamatan kabupaten. Customer akan mudah bertransaksi di counter-counter serta mudah menemukan outlet jika customer ingin bertransaksi. Jika sudah memiliki dahan, ranting, dan daun yang rimbun, maka akan menghasilkan bunga-bunga buah mangga. Nah, buah mangga ini kita analogikan sebagai finansial. Bagaimana kita mendapat hasil yang baik dari setelah customer yang bertumbuh, membangun jaringan sehingga dapat menghasilkan profit sesuai yang sudah kita targetkan. Lalu kemudian metode menyusun target jangka pendek ini juga dengan prinsip scorecard dengan metode OKR. Apa itu OKR? OKR adalah metode penetapan tujuan dengan strategi dari suatu tim atau individu sekaligus strategi untuk mencapai tujuan dengan hasil yang terukur. Di dalam OKR, kita harus memperhatikan dua unsur penting yang ada di dalamnya, yaitu objektif dan key result. Satu, objektif adalah elemen yang sifatnya kualitatif dan harus sifat smart. 2. Key result berbeda dengan objektif. Key result bersifat kuantitatif dan dapat diukur dan juga memiliki rentang waktu serta harus realistis. Jadi kenapa kita pakai OKR dan target harus smart, yaitu agar kita bisa fokus dalam mencapai target, tujuan, penyelarasan, goals, dan strategi lebih berkomitmen, evaluasi kita lebih mudah dan lebih termotivasi dalam menyatukan tujuan di dalam pekerjaan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.